Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul adzim. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami tidak akan sabar atas satu jenis makanan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh, maka bermohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, yukhrij lana mimma tunbitul ardh, agar Tuhanmu mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan dari bumi ini, min baqliha, yaitu sayuran-sayurannya, wa qisaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putih atau gandumnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basaliha, dan bawang merahnya. Qala, Nabi Musa pun berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian menukar yang lebih rendah billadhi huwa khair, dengan yang lebih baik? Ihbitu misra, turunlah kalian ke suatu negeri. Fa inna lakum ma sa'altum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Wa duribat alimuz zillah, kemudian ditimpakan kepada mereka kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, waba'u, dan mereka kembali bi ghadabin minallah, dengan murka dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka telah kufur kepada Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw, karena mereka durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melanggar batas. Benar tadi di pasar. Punten. Tolong lagi. Para hadirin rahimakumullah, malam ini kita akan menyampaikan atau membicarakan tentang surat Al-Baqarah ayat 61. Yang mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 61 ini masih menguraikan tentang perilaku Bani Israel. Saya akan bongkar dari kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat tersebut. Nanti kita tafsirkan secara lebih luas lagi. Yang pertama adalah wa'id kultum.
Dan ingatlah ketika kamu atau kalian berkata. Ini kalimat wa in qultum itu Allah mengajak kepada kita untuk mengingat ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel. Ucapannya apa kepada Bani Israel itu? Ya Musa, hei Musa. Jadi memanggil Nabi Musa dengan nama langsung. Tidak dengan kalimat ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Tidak, tapi langsung dengan nama. Ini berarti merupakan suatu kata yang diucapkan tanpa etika, tanpa adab. Makanya kita perlu menggunakan sayyidina, adab, jaga adab. Nah, ini orang tidak beradab Bani Israel. Ya. Nah, panggilan kepada Nabi Musa itu memanggil ya yang isinya adalah tuntutan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana suatu kaum memanggil nabinya dengan tidak menggunakan adab. Yang biasanya kalau adab sudah hilang, itu akan kehilangan barokah. Nah, Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami tidak akan sabar atas satu jenis makanan. Kan mereka diberi makanan di padang pasir Tih. Masih ingat? Dengan manna was salwa. Nah, bertahun-tahun mereka mengkonsumsi makanan yang lezat, ya, halal, diperoleh tanpa usaha. Mereka berkata kepada Musa, kami tidak akan sabar kalau makanan ini terus, ya. Nah, ketidaksabaran ini adalah lahir dari jiwa yang diperbudak oleh selera, bukan oleh kebutuhan. Karena seluruh kebutuhan mereka tercukupi makanan itu tanpa ada usaha. Tapi mereka tidak sabar. Nah, ketidaksabaran ini menandakan bahwa jiwa mereka diperbudak oleh selera. Nah, kemudian setelah itu pada ulana rabbaka, coba kamu mohon kepada Tuhanmu untuk kami. Bahasanya Pak, diperhatikan di sini, memohonlah kepada Tuhanmu untuk kami. Tidak menyebut memohonlah kepada Tuhan kita. Jadi kalimatnya rabbaka, Tuhanmu, tidak menggunakan kalimat Rabbana. Nah, apa nih? Ya, ini menandakan bahwasanya jarak spiritual Bani Israel dengan Allah sangat jauh sekali. Jadi iman itu belum menyatu ke dalam hatinya, sehingga mengatakan Rabbaka, Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Dan kepentingannya pun lana untuk kami, lana untuk kita. Jadi dengan begitu lancangnya menyuruh nabinya untuk bermohon kepada Allah agar Allah menurunkan makanan yang lain untuknya, untuk Bani Israel. Nah, berdoalah kepada Tuhan untuk kami, yukhrijlana mimma tubitul ardu, ya, agar Tuhanmu itu, bukan Tuhan kita ya, agar Tuhanmu itu mengeluarkan dari bumi ini, ya, makanan yang kami butuhkan. Jadi kalau kita lihat, ini mereka meminta hasil bumi, padahal sudah diberi pemberian dari langit, manna salwa, pemberian dari langit tanpa diusahakan. Tapi sekarang minta hasil bumi yang harus usaha dulu. Ya, jadi kalau dilihat secara tekstual kalimat ini dan ada makna yang tersirat,
bahwasanya jiwa mereka sudah turun dari ketergantungan ilahiyah kepada maliyah, materi. Ya, dari kebutuhan ruhani, dari rezeki ruhani kepada jasmani. Turun. Terus enak-enak dikasih rezeki yang tanpa capek. Enak bergizi dari langit, langit identik dengan tinggi kan, martabat. Aina hayang tin hasil bumi. Kudu macul heula, gitu ya. Nah yang diminta dari hasil bumi itu apa? Min bakliha, coba sayuran. Jadi orang mah betapa rendahnya selera Bani Israel ini. Wa kisaiha, mentimun, ya. Ini juga sama, kenikmatan sesaat yang tidak mengenyangkan, ya, bukan makanan pokok. Wa pumiha, mentana teh gandum deh, ya. Atau ada yang mengartikan pumiha itu bawang putih, yang mana kita tahu bawang putih itu mengandung bau yang menyengat, ya. Kalau melihat secara isyarah, ya, ini ada kesenangan dunia yang mengotori kejernihan batin. Wahdasiha, kacang adas, ya. Wabasoliha, bawang merah. Coba mintanya itu, ya, sayuran-sayuran yang tumbuh di bumi. Nah, Nabi Musa kan kaget permintaan yang berkatakanlah hina itu, ya. Kata Nabi Musa, atas tabdiluna alladhi huwa adna. Apakah kamu mau menukar yang baik dengan yang buruk atau yang tinggi dengan yang rendah? Cik atuh, ya, piraku geus diberi emas hayang diganti tambaga, sudah dikasih batu permata kalahkan yang batu koral, gitu ya. Jadi mereka ingin menukar nilai ruhani yang begitu sangat mahal dengan materi, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena mereka ingin mengganti kenikmatan ruhani dengan kenikmatan jasmani, yang mana kenikmatan jasmani itu begitu rendah, kata Nabi Musa, ihbitu misron, silakan kamu turun ke suatu negeri, ya, turun kamu dari makom ruhani yang bernilai kepada makom jasmani yang didorong oleh nafsu, ya, dari bimbingan Allah, malaikat turun ingin dibimbing oleh setan, itu seolah-olah. Fa inna lakum mas'atun, kalau engkau minta itu silakan kamu masuki suatu negeri. Fa inna lakum mas'atun, nah di sana kamu akan mendapatkan apa yang kalian minta. Nah, hadirin rahimakumullah, akibat mereka ini, ya, akibat mereka ini meminta apa? Meminta sesuatu yang hina sebagai pengganti dari dunia, maka waduribat alaihimul maskanah, waduribat alimuzillah, maka ditimpakanlah kepada mereka apa itu? Suatu kehinaan, ya, suatu kehinaan, artinya direndahkan hidupnya. Wal maskanatu, dan kemiskinan, ya, walaupun miskinnya itu bukan harta tapi miskin hati dan makna. Waba'u bi ghadabin minallah, ditambah lagi bukan hanya dihinakan, dimiskinkan, tetapi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Terus apalagi? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ingkarnya itu, ya, yaitu nikmat yang harusnya disyukuri tidak disyukuri, yang akhirnya menjadi hukuman. Tidak hanya itu saja, Pak. Ya, mereka mendapatkan murka Allah, tetapi juga wayak turunan nabi-nabi berhak, tidak hanya dengan kufur kepada Allah, tapi juga membunuh para nabi tanpa hak. Di antara nabi yang dibunuh oleh mereka adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam.
Dzalika bima asau, karena mereka durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan melampaui batas. Nah, para hadirin rahimakumullah, dari ayat 61 ini kita bisa melihat, mengambil kesimpulan secara global. Nanti kita lihat apa ibrah pelajaran yang kita petik. Jadi Bani Israel ini sudah diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat mulia, mana wasalwa, kemudian minta diganti nikmat tersebut dengan sayuran-sayuran yang tadi sudah disebutkan, diantaranya timun, bawang putih, ya, bawang merah, gandum, kacang adas. Nah, oleh karena itulah maka permintaan ini punya akibat. Akibatnya apa? Mereka dihinakan, mereka dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin rahimahullah, kita lihat dari sini apa pelajaran yang dapat kita petik. Pelajaran yang kita petik dari Al-Baqarah 61 ini, yang pertama, nikmat besar diremehkan. Dan biasanya nikmat besar diremehkan itu karena kebiasaan. Ya, karena sering akhirnya tidak dianggap satu nikmat. Nah, Bani Israel ini telah diberikan nikmat oleh Allah, manna salwa, nikmat yang langsung dikirim dari langit. Namun karena terbiasa, sehingga nikmat itu apa? Terasa biasa. Karena sudah dibiasakan, jadi terasa tidak nikmat. Ya, akhirnya tidak merasa menjadi nikmat, maka tidak disyukuri. Ya, kita aja sekarang tidak, karena terbiasa melihat, maka nikmat melihat itu tidak terasa nikmat. Baru nanti ketika sudah tidak ada, terasa nikmat. Ya. Nikmat mendengar, biasa kita mendengar tidak terasa nikmat, tapi ketika nikmat mendengar itu dihilangkan, nah itu baru akan terasa nikmat itu. Jadi hadirin rahimahullah, ketika nikmat besar sering diremehkan, ya, karena kebiasaan, maka tidak akan mensyukurinya, tidak merasa puas, masih merasa kurang, ya. Nah, oleh karena itulah maka mereka berkata, lan nasbiro ala ta'ami wahid, karena biasa terus mengkonsumsi manna salma, kami tidak sabar. Nah, ketidaksabaran ini tadi saya sampaikan, bahwasanya jiwa mereka Bani Israel ini sudah dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh nafsu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka ketika sudah dikuasai oleh nafsu, nafsu ternyata bukan meminta yang lebih tinggi, meminta yang lebih rendah. Ya kan? Dari mana salwa dikuasai oleh nafsu, maka minta yang lebih rendah. Dan nafsu begitu, Pak. Ya. Ini dia selalu ingin kita ini jatuh. Nafsu itu selalu membuat kita ini tidak mendapatkan pahala. Pertama, tidak taat. Ketika taat pun nafsu selalu berusaha agar kita ini mendapatkan pahala yang kecil. Itu godaannya. Ya. Nah, selalu meminta yang rendah, tidak pernah ingin mengajak yang lebih tinggi. Contoh, kalau ada berbenturan yang wajib dan yang sunnah, itu nafsu cenderung mengajak kita untuk melakukan yang sunnah. Ya, kenapa? Karena hal yang wajib itu pahalanya besar. Kalau yang sunnah kecil. Ya. Ya, contohlah lamun benturan antara ngaji jeung tahlilan. Nah, gitu kan, ngaji pahalanya besar, wajib. Ajaknya kan dinya kan syukuran. Dan rendah teh pahala malah intinya. Itu nafsu. Usaha cuma cara orang lain mau macam terus tahun sekali ya, mereka lah misal punten ya, itu nafsu cenderung ke situ. Bagi contoh, ya, untuk modoan yang wajib itu berat, tapi yang karena sunnah memperbanyak tahajud, memperbanyak sholat duha, padahal ada sholat wajib yang pernah ditinggalkan, tahu bahwa ini kewajiban kodok tapi malas. Nah, itu nafsu mau begitu. Ya,
Nah, makanya dia meminta yang lebih rendah. Nah, dengan demikian kesimpulannya, nafsu tidak pernah mengajak naik, ia selalu mengajak rendah. Ya, yang penting nyaman. Itu nafsu. Nah, seperti Bani Israel ini, ya, karena dikuasai nafsu, dia meminta yang rendah. Nah, kemudian dari rahimahullah kita melihat tadi Bani Israel mengatakan ud'u lana fad'u lana rabbak. Ya, memohonlah untuk kami kepada Tuhanmu. Jadi mereka mengatakan robbaka, tidak robbana. Ini mengindikasikan ya iman yang lemah. Allah terasa jauh. Ya. Terus apa? Urusan ibadah diwakilkan ke batu. Kasar, karena Musa tak naon tuh, namunnya benar-benar iman kuat. Langsung, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami makanan. Ya. Nah, kenapa kok sampai mengatakan robbaka? Satu, iman yang lemah mewakilkan kepada orang lain, yaitu Nabi Musa, pertanda bahwasanya jauh sekali ya hatinya, kolbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah HP bagus tapi tak aya naon sinyalan, aya sinyal tapi tak aya kuotaan. Gitu, Pak. Pasti ya. Sekali lagi, ketika Bani Israel mengatakan robbaka tidak dengan robbana Tuhan kami, ini mengindikasikan iman yang lemah, Allah terasa jauh, dan yang lebih parah urusan ibadah diwakilkan ke batu. Ayolah jangan itu bersolat di rumah lah. Kalau itu kemudahan. Jadi alhamdulillah teramai Pak. Anak-anak itu di rumah itu. Duh itu dari village. Saya kan ngaji sebulan sekali di situ. Yang Senin pertama. Aduh masjid yang pos taman kanak-kanak keluar masuk. Lompatan. Situ teh mending bapak ayah sholatnya. Bapaknya ke salat. Jadi mereka gimana? Bapaknya ada boro-boro Pak. Bapaknya antara ke masjid gitu. Sing mereka lain eta mah di masjid itu sama. Pernah di masjid satu masjid Pak. Yaitu ngebudak rame di masjid. Eta sampai saya waktu sujud dipakai galah sebagai lengkahan. Ya, gitu. Jadi waktu itu nggak waktu ibadah. Ya. Nah kemudian apa? Ibrah yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya adalah menukar yang tinggi dengan yang rendah. Menukar yang tinggi dengan yang rendah tadi apa? Atas tabdiluna alladzi anna billahi wa apakah kamu mau mengganti yang tinggi dengan yang rendah? Mana yang tinggi itu? Mana salwa? Diganti dengan apa? Dengan bakliha wa qubya wa adasiha. Ini berarti hadirin rahimahullah bahwasanya menukar yang tinggi dengan yang rendah adalah suatu pelajaran bagi kita. Apabila tidak semua yang diinginkan layak diperjuangkan. Ya. Itu. Jadi sudah mendapatkan yang bagus malah mencari yang rendah. Ya. Ini suatu permintaan yang sangat aneh sekali. Makanya Nabi Musa mengatakan atas tabdiluna cik atuh biraku. Ya, yang teteku masih. Ya. Nah, oleh karena mereka itu meminta seperti itu, ya, Nabi Musa gimana? Sok lah, terserah. Ya. Lagi setelurut lah. Kumaha cek Nabi Musa teh? Atas tabdil ihbitu bisrat turun. Ya. Turun kamu. Walaupun turunnya bukan fisik, tapi turun spiritual ini yang paling bahaya. So, oke, kalau begitu kamu turun saja. Ya, dari level mahasiswa ke anak TK, dari komandan aja prajurit, ya, jalmina mah eta teh dengan pangkat dicopot diganti, ya. Nah, jadi hadirin rahimahullah, kalau kita perhatikan dari ayat ihbitu misron, ini menandakan jiwa yang gemar mengeluh, ya, sedang bersiap-siap turun derajat, meski dia merasa naik. Ya, kalau orang sering mengeluh, siap-siaplah dia akan turun derajat.
Bani Israel mengeluh. Ya, oleh karena itulah maka diturunkan derajatnya. Ya. Nah, kemudian hadir rahimakumullah. Dari sini juga apa derajat yang mereka terima ketika mereka meminta pergantian makanan atau konsumsi mana wasalba dengan sayuran. Allah menyuruh duribat, ya, Allah memberi kepada mereka. Cek Nabi Musa, oke lah kalau gitu, maaf, Pak innalakum asatu. Sekarang kamu tinggal turunlah. Ihbitu, turun. Ya, Pak innalakum asatu. Kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Kamu dapat apa yang kamu minta. Tapi ingat, Allah memberinya bukan karena cinta kepadamu. Ya. Nah, iya dirahimahullah, terkabul si permintaan Bani Israel itu. Kata Nabi Musa, silakan, Pak inalaku masalah tuh, menta eta diberes, sok silakan. Tapi permintaanmu yang dikabulkan oleh Allah bukan ditandai dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi merupakan ujian, panyungkun cek urang. Istidraj seperti hayam lagi pencit kalau kan lumpat, udah terus udah hese kata baik. Nah, kebenarannya ya gabah ut. Nah, gitu kan. So, ada yang nama makanan bumi mah sok silakan. Tapi ingat kos hayam tadi tewak bejit, ye cocok hayam tuh kuno ditewak ya. Terus dikasih makanan kalau kan dipejit eta Bani Israel kayak gitu. So, ada hayang-hayang teh mah fa innalakum masal tuh kalau kamu mau silakan. Amin dapat. Ya, ngan lihat waduribat alaihimud dillah, mereka mendapatkan konsekuensi akibat meremehkan nikmat Allah, yaitu apa? Berupa kehinaan, ya, dan juga maskanah berupa kemiskinan. Jadi mereka dihinakan secara sosial, ya, kemudian juga mereka dimiskinkan, ya, secara spiritual. Artinya kaya raya berkecukupan tapi hina. Kaya raya berkecukupan tapi hati miskin, tidak merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu miskin, Pak. Makanya orang kaya itu kata Nabi, ya, itu laisal gina bikasratil mal, kaya itu bukan karena banyaknya harta, tapi yang disebut kaya itu adalah kaya hati, ginan nafsi. Nah, Bani Israel ini diberi oleh Allah, karena diberinya tidak dasar oleh ridho oleh Allah, maka mereka sekalipun diberi banyak, mereka tetap, ya, dilanda kehinaan, dan yang kedua adalah dilanda kemiskinan, hati yang tidak pernah puas. Nah, hadirin rahimahullah, kemudian apa yang dapat kita petik dari ayat ini? Mereka juga mendustakan kebenaran hingga berujung kekerasan kepada siapa? Para nabi. Sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, coba. Ceritanya Nabi Zakaria itu melarikan diri. Ketika melarikan diri karena akan dibunuh, masuk ke dalam pohon yang gede. Setan dikasih tahu, tadi yang nyumput nas. Langsung digergaji pohonnya. Jadi Nabi Zakaria mau pada Musa. Nabi Zakaria dibunuh nanti dengan cara digergaji, dipisahkan tubuh. Saking naunata, saking kejamnya, kerasnya Bani Israel sampai membunuh para nabi. Nah, hadirin rahimahullah, jadi ini akibatnya mereka mendapatkan pabaku bigodobim minagodok, dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ibrah atau pelajaran tadi dapat disimpulkan sementara bahwasanya kita ini kalau kita melihat kepada konteksnya Bani Israel, bukan kurang nikmat yang merusak hidup, tetapi kurang syukur. Ya, orang terjatuh itu bukan karena kurang harta, kurang jabatan, tapi kurang syukur. Ya,
Bapak sekalian, bukan sedikit yang menjatuhkan derajat, tetapi nafsu yang tidak dijaga itulah yang menjatuhkan derajat seseorang. Nah, para hadirin rahimahullah, oleh karena itu ayat ini saya coba tampilkan bukan hanya secara tekstual kisah Bani Israel saja, tetapi juga ayat ini kalau kita baca dengan pendekatan tasawuf, ini sangat berguna sekali kepada kita semua untuk menata rohani kita. Karena kan pandangan tasawuf bukan hanya jasmani saja, tapi rohani yang perlu dijaga. Nah, para hadirin rahimahullah, kita tadi tahu, saya ulang lagi, bahwa Bani Israel adalah suatu kelompok yang memang sangat panjang sekali kisahnya dalam Al-Quran. Ya. Nah, Bani Israel kalau oleh orang tasawuf disimbolkan sebagai jiwa manusia. Manusia yang diberi oleh Allah gizaus samawi, makanan langit. Ya. Nah, ketika diberi makanan langit, lalu dia pengen gizaul ardi, makanan bumi. Artinya, manusia itu kalau sedang menempuh perjalanan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Apakah dia masih tetap pengen bertahan dengan pemberian Allah atau ingin mengikuti nafsunya, ya, yaitu memuaskan nafsunya, ya. Ketika diberikan seseorang, contoh dalam dunia tasawuf ada seorang yang disebut salik, penempuh perjalanan rohani pada Allah. Ketika dia diberi makan rohani, nikmat dengan zikir, nikmat dengan ibadah, itu kadang-kadang ada ujian. Cina zikir wa ibadah emang tuh tingali batur mah, ya. Terus buka iya, buka itu, buka ini. Nah, yang dia hayang gitu terus batur. Gitu. Itu berani. Nikmatnya. Pokoknya zikir wa zikir, tasbih tidak sebesar telur hayam tapi kan jadi sebesar kelereng. Ya, diputer-puter bibir tapi kan jadi, tapi anggar kira-kira kene banyak. Nah, di situ Pak. Akhirnya gimana? Nyalah, tinggalkanlah. Mulai mereka bergeser. Tidak konsumsi rohani ke konsumsi jasmani. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Kan Sa'labah sudah mendapatkan makan rohani. Sholat di awal waktu. Namun ketika selesai sholat, dia selalu keluar lebih dulu. Itu guru Nabi, ya Sa'labah. Ente kunaon sih tos sholat teh. Pas orang munafik, orang munafik mah di masjid teh seperti burung dalam sangkar pengen keluar. Begini ya Rasulullah, kami itu keluar kenapa? Karena ini pakaian yang digunakan untuk sholat itu bergantian dengan istri saya. Kalau ya kami diberikan kecukupan kami kaya raya, mau gitu ya Rasulullah. Ya, nah gitu yang alasan. Coba doakan atau sing jadi rumah kaya gitu. Cek Rasul lagi ya Sa'labah, sedikit kau syukuri lebih hebat daripada banyak, tapi kamu tidak bisa mensyukurinya. Belum yang harus batu ya Rasulullah. Ya akhirnya ceritanya oleh Rasul dikasih apa? Domba, ya betina dan jantan, didoakan Rasul. Terus gimana? Wah, itu semakin banyak berkembang ya, dari domba investasinya ke sapi, sapi kontak terus. Akhirnya Sa'labah tadinya sok saat ke masjid di awal waktu bersibuk, terus mundur. Akhirnya geus tah salat ke masjid, akhirnya geus teu salat deui. Nah itu Pak. Jadi ketika kita diberikan perjalanan kenikmatan ibadah itu kadang-kadang godaan dunia itu ada. Makanya selalu berusaha terus istiqomah, ya, gitu. Di dalam kita menempuh perjalanan takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah maka Bani Israel tadi mengatakan lan nasbiru. Nah, di sini seorang salik tidak sabar ketika dia zikir terus terasa bosan. Ya, ibadah terasa monoton.
Lalu akhirnya apa? Mencari variasi dunia sebagai pengganti zikir, pengganti ibadah. Nah, akibat tidak sabar tersebut, maka makomnya, posisinya, kedekatan dengan Allah tadinya sudah hampir mendekat, grade-nya turun lagi. Ya. Nah, akibat apa ini tadi? Akibat minta apa? Permintaan makanan bumi, padahal sudah diberi makanan langit. Nah, makanan langit bumi ini ternyata dalam pandangan tasawuf bagi orang yang sedang menempuh perjalanan kepada Allah, ini merupakan hijab penghalang. Ya, hingga Imam Ghazali mengatakan al-hijab la yakunu bi syai'in muharramin faqat. Hijab penghalang kepada Allah itu bukan dengan sesuatu yang haram saja, tapi bal qad yakunu bi syai'in mubah. Hijab penghalang kepada Allah itu kadang-kadang dengan perkara yang mubah, yang dibolehkan. Ya kalau berlebihan maka jadi hijab yang penghalang. Itu. Nah, seperti kita makan berlebihan kan jadi penyakit. Jadi asam urat kali itu, kolesterol naik, karena jantung, terus karena naon, karena stroke, ya, karena gula dan lain sebagainya, karena berlebihan. Maka oleh karena itu, yang mubah itu pun kalau dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan. Begitu juga sekarang, makanan bumi ini halal, ya, sayuran tadi disebutkan. Tapi ketika sudah diberi makanan langit, kok minta makanan bumi sekali mubah, itu bisa jadi menghalang, bisa jadi menurunkan grade, bisa menurunkan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin rahimahullah, nah kemudian ya, kalimat robbana, robbaka bukan dengan robbana. Nah, dalam pandangan tasawuf, bahasa ini mencerminkan, tadi sudah singgung sih, betapa jauhnya jarak, ya, kolbuknya dengan siapa? Dengan Bani Israil, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga sama. Ketika seseorang, ya, turun dari makanan rohani ke santapan jasmani, maka itu juga akan menjauhkan jarak dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka ini penting sekali untuk bisa tetap nyambung terus dengan Allah, jangan ya berada pada posisi mencari hasrat-hasrat yang rendah. Selalu berusaha mengkonsumsi, mencari hasrat-hasrat yang tinggi. Di antaranya apa tadi? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini sedikit saya sampaikan menurut pandangan tasawuf. Kemudian, ya, kita lihat lagi, ada tambahan di sini. Ketika mereka meminta makanan yang sudah begitu bagus, posisi yang begitu indah, Allah berikan kepada mereka apa? Kehinaan. Nah, para hadirin rahimahullah, dalam tasawuf, ya, itu hina itu bukan berarti dikucilkan, dibully dan lain sebagainya. Bukan itu saja. Hina dalam pandangan tasawuf itu adalah ketika seseorang, ya, sangat bergantung kepada makhluk. Makhluk itu apa? Materi. Makhluk apa itu? Orang atau siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, ketika seseorang sudah bergantung kepada makhluk, tidak lagi bergantung kepada Allah, maka disitulah mulai nampak kehinaan. Sekalipun diagungkan, dimuliakan, dihormati, disegani, tapi sudah bergantung kepada makhluk, jabatan, kekuasaan, harta, itu dalam pandangan tasawuf adalah orang sudah berada pada posisi apa? Zillah. Ya, seperti dalam Syekh Abdullah Sakandari mengatakan dalam hikam, ketika seseorang hatinya tamak, mengharap pemberian, bahkan apalagi sampai memaksa dari apa yang dimiliki orang lain, maka dia telah menanamkan kehinaan pada dirinya. Sekalipun kaya raya. Tapi ketika berharap terus, sugan ayam meureun cenah seketik mata. Eta istilah gitu ya. Main dontan batu, sugan we cenah saperak dua merak, sareter dua liter cenah saya eta aya perhatian ke urang. Itu sudah menghinakan dirinya.
zillah, ya. Nah ini sekali padahal sudah ada, tapi sudah zillah. Padahal sudah berkecukupan, tapi selalu mengharap pemberian dari orang lain. Itu zillah, kehinaan. Ya. Nah, hadir rahimakumullah, ini ya. Jadi dengan demikian, ya, kalau kemuliaan dan kehinaan itu didefinisikan dan ketergantungan kepada makhluk, maka bisa jadi orang secara duniawi dimuliakan tapi hina. Nah kemudian hadir rahimakumullah, di sini juga tidak hanya zillah tapi maskanah, kemiskinan. Bagaimana kemiskinan itu? Tidak ada kekonaahan. Miskin itu ada tapi tidak kona'ah. Ya, kona'ah karena ngalap cukup kanu ayat terluak dia kanu ayat gitu ya. Cek buru agama kita. Ya. Jadi selalu celangap terus. Itu jiwa yang tidak kona'ah. Tapi kalau kona'ah gimana? Ngalap cukup kanu ayat. Nah makanya ketika orang tidak merasa cukup dengan yang ada, itulah sejatinya orang maskanah, orang miskin. Kemudian hadir rahimakumullah, ada lagi kalimat membunuh Nabi. Nah, pembunuhan kepada Nabi kalau dulu adalah membunuh Nabi dengan fisiknya, ya. Nah, tetapi di dalam pandangan tasawuf juga ada yang disebut dengan membunuh. Membunuh apa? Bukan Nabi, tapi membunuh suara kebenaran. Nah, oleh karena itu sekarang ini hadir rahimakumullah, tidak heran, ya. Memang nabinya tidak dibunuh karena nabinya sudah tidak ada, tapi membunuh pewaris nabi. Nah, siapa pewaris nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Bagaimana membunuh pewaris nabi? Memang saya tidak membunuh fisiknya, tapi pewaris nabi dibunuh karakternya. Coba di medsos kita lihat bagaimana seorang ulama besar, ilmunya mumpuni, seorang ustadz, ya, dipotong-potong videonya, kemudian diviralkan. Bahkan ada lagi yang bukannya dipotong, suaranya diganti dengan suara AI. Sekarang kan ada Pak ya, video bisa diganti, apa yang bisa Pak? Ya, foto diganti, video diganti, suara diganti, sehingga percis seperti suara orang tersebut dan dibully. Contohnya seperti Sri Mulyani ketika mengatakan namanya guru teh beban negara, padahal video asli ulama teh kitu kan dirobah eta ku jelema anu naon nu usil, dibunuh karakternya, dirusak hartanya, luar biasa. Nah ini juga terjadi kepada para ulama. Jadi kalau kita membuli para ulama yang benar-benar lurus, ya, kenapa bully? Karena kebencian. Kebencian karena beda pilihan, dibully kan. Itu sama aja dengan membunuh Nabi. Hati-hati. Kalau dulu Bani Israel membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bisa jadi kita pun termasuk golongan Yahudi yang membunuh pewaris Nabi, yaitu para ulama. Sekalipun tidak membunuh jiwanya, tapi membunuh karakternya. Sampai cemar namanya. Ya, pernah kan terjadi, kita lihat bagaimana Profesor Dr. Quraisyihab dibully habis-habisan. Profesor Said Iqbal, Profesor Said Agil Munawar. Nah ini Pak, termasuk yang turunan Nabi Nabi Quraisyihab. Oleh karena itu, ya, ini perlu diwaspadai oleh kita semua. Demikianlah barangkali karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan kita sudah bagian dari orang yang mengamalkan ayat ini. Allahumma fiqh wa mu'tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.